Sebagai negara yang berada di atas cincin api Pasifik, Indonesia memiliki ratusan gunung berapi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Beberapa masih aktif, sebagian lainnya telah lama tertidur. Tapi semuanya menyimpan keindahan dan tantangan tersendiri bagi para pendaki. Tak heran jika banyak traveler dari berbagai negara datang ke sini untuk merasakan sendiri sensasi mendaki gunung-gunung di Indonesia. Bagi mereka, ini merupakan kesempatan untuk menggali lebih dalam keagungan alam yang tak ditemui di negara lain. Di video ini, kita akan menyaksikan perjalanan para turis asing yang mencoba mendaki 3 gunung legendaris. Gunung Bromo dengan pesona matahari terbitnya, Gunung Ijen dengan fenomena langka Blue Fire, dan Gunung Rinjani, gunung tinggi nan menantang yang jadi impian banyak pendaki. Dari senyum kagum, langkah lelah, hingga momen-momen tak terduga. Semuanya terangkum dalam episode kali ini. Dukung terus channel IDN Voice dengan like, komentar, dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan cerita wisatawan asing seru lainnya dari berbagai penjuru Indonesia. Berangkat dari Malang menuju Probolinggo, wanita asal Jerman ini menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam, menembus gelapnya malam. Di tengah perjalanan, ia berpindah mobil dengan tujuan akhir Gunung Bromo. Perhentian berikutnya, sebuah warung kopi kecil sebagai titik keberangkatan menuju King Kong Hill Viewpoint. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika dia duduk, hanya ditemani secangkir kopi panas dan pemandu sebelum melanjutkan perjalanan selama 10 menit untuk melihat sunrise. It's 3:40 now, we finished our little coffee break and are now on our way to the viewpoint. Steep, but it only takes 10 minutes. Literally through the bushes, friends, so that's to the middle of nowhere. Whew. We are at the viewpoint now, and it's getting busy. Sesampainya di King Kong Hill, ia tak bisa menyembunyikan kekaguman. Sunrise perlahan muncul dari balik gunung, dan semua terasa magis. Ia mencoba mengabadikan momen indah itu dengan drone. Tapi tiba-tiba, drone yang ia terbangkan sempat jatuh, tapi untungnya, masih bisa terbang lagi. I just flew my drone a little bit, and guess what happened? I dropped it in the beginning. Wow, look at my shoes. They were white before. Selanjutnya, ia menuruni King Kong Hill dan kembali ke jeep. Bersiap menuju lautan pasir, jalur luas yang harus dilewati sebelum mencapai Kawah Bromo. Beberapa jeep sudah lebih dulu berangkat, dan ia pun segera bergegas tapi ia malah bingung jeep yang harus ia naiki yang mana. Meski demikian, wajahnya tampak antusias, seolah tak sabar untuk melihat kawah dari dekat. There's actually 2 options. So from the parking of the jeeps, all the way over there you can either walk for 30 minutes or take a horse. But I choose walking. I don't know, I feel bad with the horses. Oh, there's a lot of the horses. Sesampainya di lautan pasir, hamparan abu vulkanik terbentang sejauh mata memandang. Area ini merupakan kaldera raksasa yang terbentuk dari letusan purba. This is the end station for the horses, and everybody has to walk up the stairs. There's no lift, no shortcut, nothing. No pain, no gain. No pain, no view. Whew. I can smell the sulfur. Almost. Yeah, 200 meters almost. 200 meters. Easy. Welcome to the crater of Bromo! Oh my god! Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Menjadi tantangan terbesar bagi 2 pendaki bule ini. Mereka telah mempersiapkan segalanya sejak awal, termasuk medical check-up untuk memastikan kondisi tubuh dan mereka prima. Demikian juga dengan segala peralatan dan logistik yang cukup mendukung aktivitas mereka selama pendakian. Now we are taking a little break, and yeah, the weather is much cooler right now. Much cooler. So good. Yeah. This is feeling really good right now. Post 2 we will have lunch. Yeah. So. Perjalanan dimulai dari titik pendakian di Sembalun, sebuah desa kecil di kaki gunung yang jadi gerbang utama menuju puncak.
Mereka akan mendaki selama 3 hari 2 malam, rute panjang yang memerlukan fisik dan mental yang kuat. Di awal perjalanan yang jalurnya belum begitu terjal, sang pria mengaku udaranya terasa sangat panas. Tapi begitu tiba di pos 1, hawa mulai lebih segar dan angin gunung mulai terasa. Mereka pun sadar perjalanan masih sangat panjang. Tapi mereka sedikit termotivasi karena di pos 2 nanti, mereka akan mendapatkan makan siang. Wow, this is so fancy. I cannot believe we are eating this right now. Setelah makan siang, energi mereka kembali terkumpul. Mereka melanjutkan pendakian ke pos berikutnya, meski langkah mereka jauh lebih lambat dari para porter di depan. Setiap kali tiba di pos, senyum selalu mengembang di wajah mereka. Ada harapan yang tumbuh bahwa mereka benar-benar bisa mencapai puncak. Yeah! Let me show you our hotel. So this is the balcony. Pretty cool. And oh yeah, we have pillows. We have a mattress. We have the sleeping bags. We are set for the night. Akhirnya, mereka tiba di Pelawangan Sembalun, area camp terakhir sebelum puncak Rinjani. Tenda sudah berdiri dengan perlengkapan yang ada di dalamnya. Mereka juga sempat menunjukkan toilet darurat, hanya sebuah bilik kecil dengan satu lubang di tanah. Saat itu, tak ada firasat buruk. Namun keesokan paginya, kabut tebal menyelimuti jalur puncak dan mereka sulit melihat apapun di sekitar. Walau terasa berat, mereka akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian. We are very tired from yesterday. Mereka berpikir, pemandangan di puncak tak akan terlihat jelas. Awan yang tebal membuat segalanya tampak samar. Meski gagal mencapai puncak, pengalaman mereka di Gunung Rinjani tetap berkesan dan berharap suatu saat nanti bisa sampai puncak. The wind just got worse and it's not safe to continue. As you can see, and the worst part is that yesterday when we arrived there, it was super sunny. You could see the top of the mountain, and today that we are climbing this, we get this type of weather. It's just frustrating, but it is what it is. Banyuwangi, di ujung timur Pulau Jawa, jadi tujuan dua saudara kembar asal Belanda. Untuk sampai ke sana dari Bali, mereka menyeberang dengan kapal feri. Begitu turun di pelabuhan, mereka langsung menuju homestay. Bersiap untuk petualangan mendaki Gunung Ijen dan menyaksikan fenomena langka, api biru. Tapi sebelum mendaki, mereka masih punya waktu untuk beristirahat sejenak. Perjalanan menuju Gunung Ijen baru dimulai pukul 1 dini hari. Alright, it's 1 a.m. Just woke up. And we're ready for the trek to the volcano and then a hike which starts at 2 a.m. This is our homestay where we slept maybe 5 hours. Dijemput oleh sopir di tengah malam, dua saudari kembar ini menuju sebuah warung kopi. To the hike. Cheers. 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 She will keep us safe. I think that's the first time I'm wearing a gas mask. Sorry, cemas. Setelah menikmati kopi, bertemu para pemandu, dan mendapatkan perlengkapan masker gas, mereka pun mulai berangkat. Uniknya, mereka melihat ada banyak becak ijen. Gerobak dorong yang biasa digunakan untuk mengangkut pengunjung. Ketika berjalan kaki, mereka sempat terkejut melihat pikulan belerang besar, yang dibawa oleh para penambang lokal dan beratnya puluhan kilogram. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan menuju Blue Fire. Fenomena langka yang jadi alasan utama mereka mendaki Gunung Ijen. Untuk mencapainya, mereka harus turun dari bibir kawah sejauh hampir 1 km ke dasar. Jalurnya curam, berbatu, dan penuh asap belerang, sehingga masker gas jadi perlengkapan wajib. Disinilah titik paling menakjubkan dari kawah Ijen. Nyala api biru terang yang muncul dari retakan tanah berisi gas belerang panas tinggi. Gas ini terbakar saat bersentuhan dengan udara, memunculkan cahaya biru terang di kegelapan malam.
Blue fire hanya bisa terlihat jelas pada malam hari. Umumnya antara pukul 1 hingga 4 pagi, sebelum matahari terbit. Setelah itu, cahaya biru akan kalah terang oleh sinar matahari dan perlahan menghilang. Fakta menariknya, fenomena blue fire seperti ini hanya ada 2 di dunia. Salah satunya di Ethiopia, dan yang paling terkenal, di Gunung Ijen, Indonesia.